Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa. Shalom. Shalom. Kembali lagi dengan Karisma di sini. Kita mau mulai ibadah online kita dengan tema menggunakan pengetahuan untuk Tuhan. Ya, adik-adik, walaupun masih dari rumah, nggak apa-apa ya. Yang penting adik-adik tetap semangat, tetap sehat, dan semakin hari semakin bertambah sukacitanya. Karena Tuhan Yesus menyertai adik-adik sekalian. Oh iya, Karisma juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Semakin bertambah usia, semakin pintar, semakin berhikmat ya. Oke. Udah siap memuji Tuhan? Sudah, Kak. Baik adik-adik, sekarang kita mau datang kepada Bapa. Kita angkat pujian dengan judul Bapa ku datang padamu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Angkat sekali lagi dari atas ya adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita mau nyatakan Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik, masih tetap mau memuji Tuhan? Iya, kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum itu Karisma mau tanya, di sini masih ada yang tetap semangat kan? Walaupun masih di rumah, adik-adik harus tetap semangat. Walaupun dalam keadaan sedih,
dalam keadaan mungkin bosan, tapi Karisma mau ajak adik-adik bersukaria. Yuk adik-adik kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Bangkit berdiri semuanya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik tetap harus semangat menyanyikannya lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ya, masih tetap semangat memuji Tuhan? Yes, kita angkat satu pujian. Kita mau katakan, walaupun badai, walaupun ada kebosanan yang datang, tapi Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah mazmur kita ya adik-adik ya, supaya adik-adik tetap bersyukur, tetap bersuka cita memuji Tuhan ya. Oke, kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tetap semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
berdoa. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya benar Tuhan, Engkaulah Tuhan kekuatan dan mazmur kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah walaupun ibadah kami lewat online. Dan adik-adik kami menikmatinya dari rumah. Kami berdoa Tuhan, biarlah dengan situasi seperti ini, kami guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu tetap semangat, tidak mengurangi rasa syukur kami kepadamu Tuhan, dan tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Yesus. Bapa yang maha baik, kami sudah mengangkat pujian kami kepadamu. Bertahtalah Engkau atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari urapi kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman yang boleh kami dengar tidak keluar dengan sia-sia Tuhan, melainkan menjadi berkat buat adik-adik sekolah minggu terkhususnya Tuhan. Berkati kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu, supaya kami boleh memiliki hati sebagai hamba untuk melayani adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, gak terasa ya, udah hampir 7 bulan kita tidak bisa sekolah, tidak bisa ke gereja, tidak bisa jalan-jalan. Kira-kira adik-adik rindu gak ya sama kakak-kakak sekolah minggu? Iya, pasti rindu ya. Dan juga pasti kita selalu rindu akan Tuhan kita Yesus. Saat ini tuh adik-adik, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar-benar tulus kepada Tuhan. Kita mau katakan adik-adik seperti rusa rindu aliran sungaimu. Yuk kita angkat pujian, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi, katakan seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan kaulah kekuatanku. Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Yesus, Yesus.
adik-adik, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kamu kekuatan. Tuhan akan menyegarkan kehausan jiwamu adik-adik. Teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Bagai rusa yang selalu rindu aliran sungai Tuhan. Ayo adik-adik, kita kembali katakan, seperti rusa rindu sungaimu, dengan hati yang sungguh-sungguh. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan, Kaulah kekuatanku. Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan adik-adik sekalian, Kaulah kekuatan dan perisaiku. Dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, segalanya. Baik, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan isi dari titah kelima atau hukum Taurat yang kelima dengan dua bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua bahasa Simalungun. Dan titah ini akan dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu dari GKPS Batam. Yang pertama bahasa Indonesia oleh Mario Girsang dan yang kedua bahasa Simalungun oleh Nathaniel Boru Purba. Ayo kita persilahkan mereka. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Titah palimahon, maningon pasangaponmu doh nama torasmu ase martuaho anjaha dokaho manggolu bani tano nabinirehoni naibata hubam. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah membacakan titah kelima. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Helna Simbolon dari GKPS Maranatha. Yuk adik-adik, kita angkat pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Kita bangkit berdiri yuk. Dengan semangat ya.
bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Tak akan apa? Tak akan bergoyang. Demikian beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Musik ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Tak akan apa? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan apa? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Baik, adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan di sepanjang hidup kami. Saat ini Bapa, kami siapkan hati kami rindu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik yang ada di rumah, masih sukacita ya? Masih tetap bersukacita sampai pada hari ini, sampai pada pagi hari ini tetap sukacita. Katakan sukacita. Ya, Kak Helna yakin semua kita mampu bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini kita buka dari 1 Korintus 1 ayat yang kelima. Ayo semuanya buka Alkitabnya, 1 Korintus 1 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikian firman Tuhan hari ini yang diambil dari Korintus 1 ayat 1. Tema kita hari ini adalah kaya pengetahuan. Nah, adik-adik tahu ini gambar apa? Ayo, ini gambar apa? Coba dilihat dulu, ini gambar apa? Ini bukan gambar makanan ya, bukan gambar jajan ya. Pada saat Allah menciptakan manusia, Allah memberikan isi otak manusia. Allah menciptakan manusia itu istimewa. Allah menciptakan manusia itu jauh istimewa dari ciptaan yang lainnya. Kenapa istimewa? Karena manusia diberikan pikiran, pengetahuan, dan akal budi. Firman Tuhan hari ini tadi mengatakan bahwa manusia itu kaya pengetahuan. Dari mana tadi sumber pengetahuan itu? Awalnya sumbernya, mulanya pengetahuan itu dari mana? Apakah tiba-tiba aja langsung datang, tus ada bintang dari langit, tus tempel di kepalanya langsung ada pengetahuan? Bukan. Tapi pada mulanya pengetahuan itu berasal dari Allah.
Kalau kita membaca dalam kitab Amsal, kalau tidak salah itu Amsal 1 ayat 8, bahwa awal mula hikmat adalah awal mula dari pengetahuan. Nah, ketika Tuhan Allah memberikan pengetahuan kepada kita semuanya, terlebih kepada adik-adik sekolah minggu, ingat bahwa sumber pengetahuan itu adalah Allah itu sendiri. Jadi adik-adik jangan pernah berpikir pengetahuanku banyak, saya pintar, saya bisa ini, saya bisa itu. Ingat, itu semua bukan karena hasil usaha adik-adik sendiri, tapi itu adalah pemberian Tuhan. Kayak pengetahuan seperti apa sih Kak Helna kalau bagi anak-anak sekolah minggu? Apa yang dimaksud dengan kaya pengetahuan langsung bisa membangun hotel? Apakah kaya pengetahuan langsung bisa membuat sebuah penemuan-penemuan? Kan, adik-adik sekolah minggu ketika pintar belajar itu adalah sebuah pengetahuan. Adik-adik sekolah minggu ketika bisa menghormati orang lain, bisa menghormati teman-teman, itu juga sebuah pengetahuan. Pengetahuan apa lagi? Banyak sekali pengetahuan yang kita miliki sekarang. Contoh yang paling kecil itu seperti apa sih Kak Helna? Pengetahuan yang disebut pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Contoh, kakak kasih contoh. Ketika kita lahir ke dunia ini, setelah kita paham, setelah kita tahu bahwa orang tua yang melahirkan kita adalah ibu, itu adalah pengetahuan. Betul? Betul. Saya tahu bahwa yang melahirkan saya adalah mama saya. Jadi saya harus memiliki pengetahuan, berhikmat supaya saya menghargai, supaya saya taat, supaya saya memberikan yang terbaik bagi mama saya. Itu salah satu contoh pengetahuan. Nah, pengetahuan apa lagi? Contoh. Ketika saya bisa belajar di sekolah dan pintar bahasa Inggris dan saya pintar matematika, itu juga merupakan suatu pengetahuan. Yang perlu kakak kasih tahu di sini, yang perlu Kak Helna tekankan, ketika kita sudah kaya pengetahuan, ingatlah bahwa sumber pengetahuan itu adalah Allah itu sendiri. Jadi jangan sampai pengetahuan itu membuat kita sombong. Jangan sampai pengetahuan itu membuat kita lupa diri. Jangan sampai ketika kita kaya pengetahuan itu membuat kita angkuh. Banyak nggak yang lupa diri, yang sombong, yang angkuh setelah dia pintar? Banyak. Apakah itu salah? Salah. Betul, itu salah. Tuhan Yesus, Allah berfirman ketika kita sudah diberikan pengetahuan, berhikmatlah untuk membuat pengetahuan itu menjadi berharga, berguna bagi orang lain. Contoh, ketika saya pintar matematika, tapi saya tidak pintar di bahasa Inggris, apa yang saya lakukan? Tentu saya harus mencari orang yang bisa berbagi dengan bahasa Inggris. Jadi saya bisa berbagi ilmu saya kepada orang lain dan orang lain bisa membaginya kepada saya. Artinya, kepintaran atau pengetahuan yang kita miliki, alangkah bagusnya berbagilah dengan orang lain untuk hal-hal yang positif. Contoh tadi, ketika si A pintar matematika, saya pintar bahasa Inggris, saya akan berbagi sama dia. Dan dia akan berbagi sama saya. Dan saya tidak perlu angkuh ketika saya pintar, karena semuanya itu hanya sementara. Ingat adik-adik, semua yang Tuhan berikan kepada kita itu hanya bersifat sementara. Yang sewaktu-waktu juga sudah bisa dikembalikan kepada Tuhan. Karena tiada tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Semuanya itu adalah rahasia. Nah, ketika Tuhan memberikan kaya pengetahuan bagi kita, pergunakanlah. Setelah kita mempergunakannya di lingkungan kita, setelah kita menggunakannya di keluarga kita, maka itu akan berbuah yang baik. Setelah berbuah yang baik, maka orang lain akan bersyukur ketika bisa berbagi dengan pengetahuan kita.
Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, contoh lagi kakak berikan, pengetahuan seperti apa? Contoh, ketika saya bisa, ketika saya bagus menyanyikan sebuah lagu pujian di sekolah minggu, itu merupakan suatu kepintaran daripada Tuhan, itu merupakan suatu berkat daripada Tuhan. Nah, ketika ada juga anak-anak yang tidak bagus suaranya, apakah kita harus meremehkannya? Tidak. Itu juga adalah berkat bagi dia. Nah, apa yang harus kita buat? Kita harus saling menopang, kita harus saling mendukung. Semuanya itu adalah ucapan syukur karena kepintaran, pengetahuan, dan hikmat itu hanya dari Tuhan Allah. Ada suatu cerita atau kisah yang mau kakak bagikan bagi adik-adik sekolah minggu. Ada seorang yang bernama si A. Anggap aja si A ya. Si A ini entah tinggal di mana lah. Namanya contoh ya dek ya. Si A ini berasal dari keluarga yang berantakan. Berantakan itu seperti apa? Keluarga yang tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, pada suatu hari si A ini bergabung sama teman-temannya. Pada saat dia bergabung kepada teman-temannya, teman-temannya langsung mengatakan bahwa si A keluarga yang tidak mengandalkan Tuhan. Lalu si A ini merasa berkecil hati adik-adik. Padahal sebenarnya si A orang yang sungguh-sungguh yang mau memuji Tuhan. Bukan seperti latar belakang keluarganya tadi mengandalkan kekuatannya sendiri. Lalu teman-temannya mengatakan seperti ini, ih, si akan dari keluarga yang tidak mengandalkan Tuhan, nggak usah kita kawani. Nah, ini salah satu contoh yang salah bagi adik-adik. Ketika kita memiliki pengetahuan tadi, ketika kita memiliki hikmat, apa yang harus kita lakukan kepada si A? Nah, kita harus merangkul si A. Walaupun kita tahu si A berasal dari keluarga yang tidak mengandalkan Tuhan, mari kita rangkul, mari kita berbagi dengan apa yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan hikmat yang kita miliki, bahwa kita sama-sama berharga, bahwa kita sama-sama kaya pengetahuan di hadapan Tuhan. Bersyukurlah adik-adik semuanya bahwa Tuhan kita itu Maha Kuasa, bahwa Tuhan kita itu sungguh luar biasa, memberikan pengetahuan, memberikan kepintaran, memberikan berkat, memberikan bakat kepada semua adik-adik yang ada di rumah. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kepintaran dan pengetahuan yang kita miliki sekarang ini adalah berasal dari Tuhan. Maka pergunakanlah kepintaran itu, pergunakanlah pengetahuan itu menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai salah menggunakan pengetahuan yang ada dalam hidup kita. Jangan sampai menjadi angkuh, jangan sampai menjadi sombong, jangan sampai menjadi pemecah belah. Jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah berkat bagi sesama sekolah minggu. Jadilah berkat di tengah-tengah keluarga. Jadilah berkat di tengah-tengah dunia. Bahwa adik-adik sekolah minggu semua adalah berharga di mata Tuhan. Adalah orang-orang yang sudah kaya pengetahuan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Semoga adik-adik di rumah diberkati dengan firman Tuhan. Dan semua kita saling mengingatkan bahwa pengetahuan yang kita miliki adalah berkat daripada Tuhan. Dan mari kita gunakan untuk memberkati sesama kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa bahwa firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa kemampuan, pengetahuan, dan kepintaran yang kami miliki adalah bersumber dari Tuhan, bahwa kami juga menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, berikut ini ada sebuah video
untuk adik-adik sekolah minggu di rumah sebagai ilustrasi untuk firman Tuhan hari ini dengan tema kita kaya pengetahuan. Selamat menikmati. Hai adik-adik, jumpa lagi di channel Kak Ovi Bercerita. Kali ini Kak Ovi ingin bercerita tentang 2 ekor kambing yang sombong. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk mengikuti cerita Kak Ovi selanjutnya. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang sangat indah, dihuni banyak berbagai jenis binatang. Di antara mereka, hiduplah 2 ekor kambing jantan yang hidup saling berdampingan. Yang satu bernama si Janggut, tinggal di sisi barat hutan, dan yang satu lagi bernama si Tanduk yang menghuni di sisi timur hutan. Mereka adalah 2 ekor kambing jantan yang sangat sombong. Mereka seringkali menyombongkan diri mereka kepada binatang-binatang lain di hutan. Lihatlah aku bertubuh besar, kulitku putih, dan janggutku sangat mempesona. Tidak ada yang bisa menandingi keindahan diriku. Akulah binatang yang paling beruntung di hutan ini, kata si Janggut. Di sisi lain, si Tanduk pun tidak kalah sombongnya dengan si Janggut. Lihatlah aku mempunyai tanduk yang sangat kuat. Tandukku panjang dan melingkar dengan begitu indah. Aku yakin tidak ada yang dapat mengalahkan keelokan tandukku. Tubuhku pun kekar dan kuat. Semua penghuni hutan sangat tidak menyukai kesombongan mereka berdua. Pada suatu hari, turun hujan yang sangat lebat di hutan dan menyebabkan salah satu pohon besar tumbang. Pohon tumbang itu menjadi jembatan di atas sungai yang memisahkan 2 sisi hutan tersebut. Keesokan harinya di sisi barat, si Janggut sedang berjalan-jalan melihat keadaan hutan. Ketika si Janggut sampai di pinggiran sungai, dia melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan menuju ke sisi lain hutan yang belum pernah didatangi sebelumnya. Aku belum pernah melihat hutan di sisi timur. Aku yakin penghuni di sana akan kagum apabila melihat diriku dengan keindahan janggutku. Mereka akan terpesona melihat aku. Aku harus ke sana. Di tempat yang hampir bersamaan di sisi timur hutan, si Tanduk juga sedang berdiri di pinggir sungai. Dia pun melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan untuk menyeberangi sungai. Wah, aku belum pernah ke sana. Aku ingin menyeberangi sungai. Penghuni hutan di sana pasti memuji dengan keelokan tandukku. Mereka harus mengetahuinya. Aku harus menyeberang. Saat yang sama, si Tanduk dan si Janggut segera melintasi jembatan di atas sungai. Akan tetapi, jembatan itu tidak dapat dilintasi secara bersamaan. Di tengah jembatan, mereka saling bertemu. Si Tanduk dengan marahnya pun berkata, "Hai, kamu harus minggir. Karena aku akan melewati jembatan untuk dapat tiba di sisi lain dari hutan ini. Aku tidak mau jatuh ke dalam sungai. Aku paling berhak untuk melintasi jembatan ini. Karena aku adalah si Janggut. Janggutku indah, tidak sepertimu yang tidak mempunyai janggut sepertiku." Mendengar itu, si Tanduk pun tidak mau mengalah. "Hai si Janggut, kamulah yang harus minggir. Aku pun tidak mau jatuh ke dalam sungai dan mati tenggelam. Biarkan aku melintasi jembatan ini.
karena aku akan memperlihatkan keelokan tandukku kepada penghuni di sana. Mereka berdua tidak ada satupun yang mau mengalah, sama-sama saling memaksakan untuk melintasi jembatan tersebut. Mereka pun berkelahi. Sangat disayangkan karena keegoan dan kesombongan mereka, si janggut dan si tanduk akhirnya jatuh ke dalam sungai yang sangat dalam. Mereka pun hanyut terbawa arus sungai yang begitu deras akibat kesombongan mereka. Adik-adik, demikianlah cerita kali ini. Pesan dari cerita ini adalah jangan pernah bersikap sombong, karena kesombongan hanya akan membawa kita kepada malapetaka. Tetap menjadi anak baik dan kebanggaan orang tua. Sampai jumpa. Terima kasih buat firman Tuhannya. Terima kasih juga Kak Helna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Helna dan keluarga dan juga adik-adik. Diberkati Tuhan sehingga apa yang sudah adik-adik dengarkan boleh menjadi berkat dan boleh kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk meresponi firman Tuhan, kita mau katakan bahwa di dalam Tuhan kita akan selalu merasakan kebaikan Tuhan. Kita juga akan menjadi kaya pengetahuan, kaya hikmat, bahkan kaya kebaikan Tuhan. Apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Karena apa? Karena Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setianya kepada kita dan kepada adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau responi firman Tuhan. Kita angkat pujian, kita katakan Allah itu baik. Dengan penuh semangat ya. Menyeriakan
Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Amsal 2 ayat 10 yang isinya, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Sekali lagi adik-adik, Amsal 2 ayat 10 berbunyi, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amin. Bisa ya adik-adik? Baik adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan persembahan dan kita mau katakan, yuk kita siapkan persembahan kita. Sudah, kita angkat tinggi-tinggi. Kita katakan, apa yang kupersembahkan ini untuk kerajaan sorga. Bisa? Kita ulangi lagi ya. Apa yang kupersembahkan ini untuk kerajaan sorga. Yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah? Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagiku. Sekali lagi kita angkat, karena Tuhan sayang padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagiku. Yo terima, yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Sekali lagi adik-adik, penuh semangat, penuh sukacita, katakan bahwa Tuhan sayang padaku, padamu, pada kita semuanya. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa? Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagiku. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagiku. Katakan yo terima, yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima berkat Tuhan, yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Baik adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berulang-ulang mengucap syukur
karena kasih Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini, di pagi yang indah ini, kami boleh beribadah streaming Tuhan. Kami sudah mengangkat pujian kami sudah menyembah Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mempersembahkan persembahan kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan melayakkan dan menerima persembahan kami ini, berkenan di hadapan Tuhan, dan berkatilah orang tua kami yang menjadi saluran berkat kepada kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan kami ini Tuhan, mengelola benda mati ini Tuhan, sehingga persembahan kami ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari adik-adik kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Nami Haganup, Pasada Urnami, Ase Torangganup, Seng Boy Dalanon Nami, Salakah Natorsa, Dopama Soma Nami, Torang Ageuja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ucapkan Horas Bemahita, Hores Bemadatongon, Gedao, Genadohor, Horas Bemahita. Lambaikan tanganmu. Horas Bemahita, Horas Bemadatongon, Gedao, sekali lagi. Horas Bemahita, Horas Bemadatongo, Gedao, Genadohor, Horas Bemahita, Horas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya. Shalom.